Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang dari permasalahan nasab yang sedang beredar sekarang ini itu pada dasarnya karena adanya pelanggaran norma atau hukum agama dan hukum negara. Apabila tidak ada pelanggaran tersebut, tentunya tidak perlu ada sifatnya huru hara secara masalah ini. Jadi dalam ilmu Islam pun yang namanya ilmu nasab itu sebenarnya adalah perintah Nabi untuk dijaga, di mana Rasulullah bersabda adalah ta'alamu min ansabikum matas nabi anhamakum. Pelajarilah sesuatu dari nasabmu, pelajari dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim, menghubungkan tali kasih persaudaraan kayak saya. Jadi ilmu nasab itu memang diperintahkan Rasul untuk dipelajari, tapi bukan menjadi alat rasis, kesombongan, merendahkan dan lain sebagainya, tapi justru untuk kita menyambung silaturahim. Jadi misalnya juga kemarin kami dengan Keiman, meskipun kami keturunan Banten, ternyata ada tautan silsilah kepada Ki Ageng Wonosobo. Jadi kami kemarin di Wonosobo pun alhamdulillah menyambung silaturahim dan juga bisa berziarah ke Ki Ageng Wonosobo, berarti menyambung kerabatan dengan wali yang ada di Jawa Tengah. Nah, termasuk hari ini alhamdulillah di Banyumas, silsilah kulo dari garis ibu itu ke Pangeran Diponegoro bin Diponegoro, yang mana Pangeran Diponegoro dulu juga berjuangnya di Banyumas. Nah, jadi silsilah itu untuk menyambung silaturahim, napak tilas sejarah, kita saling kembali menyambung kasih sayang dan kekerabatan. Nah, bukannya untuk kemudian menyombongkan diri sebagai yang paling superior atau paling wah, kemudian merendahkan yang lain. Nah, ketika ada hal seperti ini yang kemudian perlu dikaji kembali oleh ulama kita dari Banten, Kiai Usman. Jadi pada dasarnya apabila seseorang atau sesuatu kaum pada dasarnya memiliki hak-hak saja ya, berhak untuk meyakini keturunan dari siapa. Mau yakin sebagai keturunan supernya juga silakan aja gitu ya. Nah, ini tapi dalam agama kita merupakan sesuatu yang sakral apabila mengaku keturunan daripada zuriat Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak mulia, rahmatan lil alamin. Nah, ini yang mengaku sebagai keturunan beliau semestinya haruslah meneruskan keteladanan beliau. Kalau beliau itu rahmatan lil alamin, ya harus bisa keturunannya yang menyatakan sebagai keturunan itu menebarkan rahmat, kasih sayang, berakhlak mulia. Karena Rasulullah kan juga bersabda, tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dan ada kata pepatah bahwasanya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau Rasulullah sebagai pohon itu pohon yang sifatnya ramah dan alami, nah semestinya yang mengaku keturunannya atau buahnya harusnya menampilkan ajaran Rasulullah yang ramah, bukannya marah-marah dan lain sebagainya. Nah, ternyata yang terjadi oleh kalangan oknum, ya kita sebut oknum lah, oknum Alawi masal Yaman atau para habaib ini, ternyata apabila mereka semuanya itu baik-baik saja, tidak perlu ada huru-hara seperti ini. Tapi ketika di antara oknum-oknum tersebut mengaku zuriat Nabi, tapi kemudian akan nasabnya tersebut menjadi sombong, rasis, merendahkan yang lain, persekusi, dawir, mengkapitalisasi umat, nah ini yang jadi permasalahan. Nah, perendahannya itu juga nggak main-main. Jadi ada merendahkan keluarga, misalkan Wali Songo, yang mana Wali Songo ini berjasa besar dalam penyebaran atau penyebar luasan dakwah Islam di Nusantara, bahkan mengumpulkan para wali para pahlawan nasional, para tokoh seperti pendiri ormas Kiai Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, dan juga para ulama, para kiai, banyak para pahlawan, bahkan para pemimpin-pemimpin itu banyak yang datang Wali Songo. Nah, itu misalkan difitnah Wali Songo itu tidak punya anak cucu, tidak punya keturunan, dan juga perendahan kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, padahal beliau itu sendiri adalah, kalau wali itu pangkatnya sultannya para wali, dan dalam sejarah beliau ini justru
guru dalam sanat keilmuan daripada leluhur mereka. Tapi kalangan Ba'alawi ini malahan merendahkan makomnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sebagai di bawah makom daripada leluhur mereka Muhammad Faqih Muqaddam. Padahal Muhammad Faqih Muqaddam ini adalah murid sanatnya daripada Syekh Abu Madian, di mana Syekh Abu Madian juga murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itu direndahkan seakan-akan kewalian di bawah daripada leluhur mereka. Berarti ini muaseru dari ada karena merendahkan derajat daripada guru leluhurnya sendiri. Yang sebenarnya itu tidak perlu lah, tidak perlu untuk diomongkan. Kalau diyakini sepihak silakan, tapi kalau disampaikan ke berjamaahnya itu kurang pas karena malah bikin perpecahan di antara Islam. Karena kan juga pengikutnya Syekh Abdul Qadir juga banyak. Dan juga ada doktrin-doktrin juga bahwasanya berguru kepada satu hadis yang bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Nah, ini kan sudah merendahkan para kiai-kiai, para ulama Nusantara. Nah, sehingga ini sebenarnya keyakinan-keyakinan seperti ini membuat keruh dan bisa membuat konflik dan kegaduhan di masyarakat. Nah, kadang-kadang oknum-oknum tertentu juga menghina kepala negara itu berani di publik gitu. Nah, kalau tokoh-tokoh sekelas kepala negara, para kiai, para sumoni aulia saja mereka berani rendahkan, bagaimana sikap mereka kepada yang selain itu yang di bawah-bawah para ulama ini, yang rakyat pribumi biasa, itu bisa lebih direndahkan dan di eksploitasi sekali gitu. Dan sehingga, tetapi sayangnya banyak di kalangan bangsa atau masyarakat kita itu karena husnuzon, karena melihat dari penampilan mereka masih seperti Arab dan yakini karena bangsa Indonesia ini pada dasarnya ramah tamah dan rendah hati, baik sangka. Nah, itu yang kemudian malahan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tersebut. Padahal jangan salah, kaum pribumi bangsa kita ini keturunan mulia, keturunan para raja, keturunan para wali, keturunan bahkan Nabi Ibrahim pun juga menurunkan para bangsa kita itu bumi, baik dari jalur Nabi Ismail maupun dari istrinya Turah. Jadi arti kata bangsa bumi kita ini bukan bangsa yang rendah, bukan bangsa yang bisa direndahkan dan dianggap bodoh dan lain sebagainya. Tidak. Bangsa kita ini adalah bangsa yang rendah hati, yang Allah berjanji barang siapa yang merendahkan dirinya akan mengangkat derajatnya. Tapi bukan buat direndahkan oleh semua manusia. Nah, kita sudah mengalami lah namanya masa penjajahan ratusan tahun, dan kita dalam pembukaan dan berdasarkan founding father kita sudah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Nah, sekarang sudah saatnya kita bukan lagi di pintu gerbang, tapi masuk ke dalam pintu gerbang tersebut. Sudah saatnya kita ini merdeka, lepas dari belenggu penjajahan, dari kebodohan, kemiskinan, bahkan dari belenggu doktrin penjajahan kultural dan spiritual yang mengaku sebagai nabi. Karena ternyata mereka-mereka yang mengaku sebagai nabi ini dalam pengkajian Kiai Malik Usman ini belum terbukti secara ilmiah dari kajian kitab nasab, dan bahkan dari pakar genetik sekalipun juga belum, nggak terbukti. Nah, sehingga apabila mereka terus meneruskan kezaliman mereka, ya mungkin kami akan berkonsultasi dengan jalur hukum, apakah bisa ini ditempuh secara jalur hukum. Karena apabila ditempuh secara jalur hukum, ini insya Allah bisa diadu kebuktian di depan masyarakat, di depan publik. Silakan di depan hukum ini ada pakar genetik dan juga ada pakar ilmu nasab. Ini bisa dibuka di depan hukum sebagai suatu kepastian hukum, sehingga mereka tidak lagi bisa untuk mengklaim seenaknya saja, sombong, rasis, zalim, dan merendahkan bangsa kita. Jadi intinya kita pada dasarnya terus bergerak. Pada dasarnya tidak hanya bukan berangkat dari ada fitnah-fitnah kepada kami bahwa kami itu dianggapnya iri, dengki, apalagi fitnah. Terus tadi juga karena kami keluarga Wali Songo dianggapnya ini masalah rebutan nasab gitu. Padahal tidak seperti itu. Hanya saja karena keluarga Wali Songo ini kami juga meyakini memiliki sisi lain bersambung, kami mungkin berani mewakili saja. Karena mungkin kalau kami nggak bergerak, mungkin masyarakat dulu belum berani gitu, sekalian takut kualat. Tapi kalau kita sama-sama bergerak, nah ini nggak perlu takut kualat lagi, karena insya Allah sudah ada namanya pengkajian ilmiah. Dan juga pergerakan ini ibaratnya bagaikan lidi ya. Lidi itu kalau kita bergerak sendiri-sendiri mudah sekali dipatahkan. Tapi sadarilah kita bergerak bukan demi kepentingan diri pribadi, bukan hanya sekedar demi keluarga Wali Songo saja, tapi demi bangsa Indonesia.
supaya bangsa kita ini bisa merdeka berdiri sendiri, jangan mau diperbudak oleh bangsa keturunan bangsa lain ya, meskipun pada dasarnya mereka pun juga sudah menjadi bagian daripada bangsa Indonesia, sudah sama-sama sebagai saudara seiman Islam. Nah, tapi gerakan kita ini justru karena gerakan cinta, bukan gerakan kebencian. Karena dalam Islam itu apabila kita cinta, misalkan kepada anak kita cinta dan sayang, kalau berbuat salah ya mesti kita ingatkan, mesti kita sadarkan, bukannya dibiarkan salah begitu saja. Karena kan ada watawasul bil haq, watawasul bis sabr. Jadi kita harus niatkan dalam kebenaran, dan apabila kepadanya ya dalam kesabaran. Dan sabar itu juga harus sabar dalam terus-menerus memperjuangkan kebenaran. Jadi dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan ini kita harus terus-menerus sabar. Sebagaimana filosofi di alam ini, air yang tetesannya kecil, tapi kalau terus-menerus itu dapat menghancurkan sebuah batu. Sedangkan kalau disiram dengan air yang besar, batu itu hanya sekadar basah dan hanya sekadar bergeser dari tempatnya, tapi tidak akan hancur. Tapi dengan gerakan yang sabar, konsisten, terus-menerus, meskipun itu sifatnya kecil, bagikan tetesan air, tapi bisa menghancurkan dan melubangi sebuah batu. Nah, begitu juga perjuangan kita ini yang tadinya mungkin awalnya dari keluarga Wali Songo saja atau Kiai saja, tapi ini kita ajak bukan sekedar masalah adu nasab, tapi ini masalah bangsa, dan kita harus memenuhinya dengan perjuangan yang terus-menerus dan bersama-sama. Nah, dengan gerakan kebersamaan ini, meskipun mereka sudah menjadi kekuatan yang besar, sudah ada yang menjadi pejabat tinggi dan lain sebagainya, tapi gerakan kebangsaan dari bawah yang meskipun sepertinya lemah, tapi bagikan lidi. Kalau gerakannya seorang diri mungkin dapat dipatahkan, tapi kalau kita bersatu, bergabung, terikat dengan satu ikatan kesadaran, ini merupakan perjuangan kebersamaan di bangsa, tidak akan mudah untuk dipatahkan kalau sudah dekat dengan kebersamaan. Nah, demikian pula Kiai Badrun Usman ini sifatnya pelopor dalam perjuangan ini, tapi beliau juga tidak bisa berjuang sendirian. Perlu kita dukung bersama-sama, dan bahwasanya perjuangan beliau ini bukan hanya demi dirinya saja, bukan hanya demi keluarga Wali Songo saja, bukan hanya demi NU di mana beliau sebagai ulama NU saja, tapi demi kemaslahatan bangsa, supaya bangsa ini tidak lagi dibodohi, tidak lagi dipengaruhi oleh oknum-oknum yang mengaku zuriat Nabi, kemudian seenaknya untuk melecehkan bangsa kita, merendahkan bangsa kita, dan juga ada hal-hal yang sedang melanggar hukum. Nah, karena pelanggaran hukum tersebut, Pak, kami juga sudah ada upaya untuk menempuh jalur hukum dengan melapor pidana ke saudara Bahar Miskin. Jadi Bahar Miskin ini yang awal mula ketika Kiai Badrun Usman menggelontorkan itu kajian ilmiah, dia bukannya membalas atau mengcounter dengan kajian ilmiah, tapi malahan dengan fitnah, di mana dia dengan emosional memfitnah bahwasanya Wali Songo itu tidak ada anak cucu keturunannya. Nah, ini kemudian menimbulkan pro dan kontra dan kegaduhan, sehingga kami sudah melaporkan pidana atas kasus beliau tersebut, dan ada juga fitnah-fitnah kepada kami yang memfitnah nasab kami juga ada, dan itu kami tempuh jalur hukum juga, karena untuk memberikan pelajaran ke masyarakat bahwasanya apabila kita merasa di jalur yang benar, ya kita harus tempuhnya sesuai dengan rel kebenaran sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi misalkan andai kata nih hal baik, misalkan ada yang merasa difitnah dengan kajian-kajian kita, ya silakan. Kalau misalkan merasa difitnah, silakan pidanakan atau tuntut saya atau Kiai Badrun Usman. Insya Allah kami siap mempertanggungjawabkan di depan hukum. Karena apabila ada tuntutan kepada kami, misalkan kami dianggap menyebarkan berita bohong, misalkan, ya silakan kita buktikan saja bersama-sama di pengadilan. Kita bisa undang saksi pakar dari pakar ilmu nasab maupun saksi pakar genetik, karena masalah ini sudah diteliti oleh pakar genetik dalam dan luar negeri, sehingga kami siap menyampaikan kebenaran ini, karena kebenaran ini bukan harus ditutupi lagi, tapi sudah harus diungkap ke publik, supaya publik atau masyarakat ini tidak lagi terbodohi atau terlecehkan atau ya dirugikan, karena banyaklah kasus-kasus yang menimpa, termasuk kasus-kasus rasis. Mereka merasa sebagai ketua Rasulullah yang asli dan laki, kemudian ada yang merasa tidak sekufu apabila wanitanya dinikahi oleh kalangan bangsa kita, dan
pernikahan tersebut dipaksa untuk diceraikan, dipaksa putus dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Tapi selama ini juga banyak yang bebas dari jalur hukum, karena banyak juga masyarakat kita yang tidak mau melapor karena takut kualat. Nah, dengan pergerakan kami ini ya jangan lagi lah takut kualat kepada mereka gitu. Kita intinya sifatnya mengawali pergerakan, bukan berarti ini hanya pergerakan dari keluarga Wali Songo saja, tidak demikian. Tapi kita sifatnya punya tanggung jawab. Kalau kata seorang YouTuber juga, keluarga Wali Songo itu yang punya pedang ya tadi ya awalnya gitu. Nah, tapi pedang ini bukan berarti hanya terbatas perjuangan para Wali Songo, tidak demikian. Ini sifatnya kita mengajak bersama-sama. Jadi ini bukan adu nasab. Kalau keluarga Wali Songo sendiri, nasab kita ini apabila ada yang mau meragukan silakan, karena keluarga Wali Songo itu tidak mengedepankan nasab untuk minta pengakuan, minta penghormatan atau merendahkan yang lain, itu tidak. Silsilah itu hanya kami jaga untuk menyambung dan menjaga silaturahim, juga untuk memotivasi. Kalau kami misalkan keturunan daripada orang mulia, ya kita memotivasi kita harus berbuat kebajikan dan kemuliaan sebagaimana para leluhur. Itu sifatnya lebih ke arah sana. Mungkin demikian latar belakang dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Nanti mungkin bisa tanya jawab kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.